Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ramadhan Nur Intan Oktavia dari Universitas Negeri Malang, Prodi D3 Tata Boga, Pendidikan Agama Islam, offering M4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan dini. Sebelum saya lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kali ini. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke materi saya. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke, baiklah, akan saya mulai. Pernikahan dini. Hmm. Udah keganti belum? Pengertian pernikahan dini. Menurut WHO, pernikahan dini atau early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk meningkatkan dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini menurut Islam. Menurut MUI, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan cara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik itu batasan minimal maupun maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan yang perempuan." Quran Surat An-Nur ke-24 ayat 32. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis, artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan atau hifz al-nas adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka, kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalnya dan siap melakukan proses reproduksi. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak ahliyatul ada wal al-wujub. Dalam Islam tidak menentukan batas usia, namun mengatur usia balik untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, papar MUI, sebenarnya tak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini. Sementara itu, Ibn Hazm memilih hukum menikah usia dini pada lelaki dan perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan, sementara pernikahan dini untuk anak laki-laki tidak diperbolehkan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Ahsam. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah. Maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak untuk umatnya. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhnya syarat dan rukun nikah. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudarat. Selanjutnya, pernikahan dini menurut hukum pemerintahan. Usia
Usia minimum untuk menikah, pada dasarnya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut diperhatikan mengenai batas usia maksimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Mengatur bahwa artikel ini yang kami maksud dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yaitu yang calon suami atau istrinya di bawah 19 tahun pada dasarnya tidak boleh oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tuanya agar dapat melangsungkan pernikahan. Dispensasi umur kawin. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap penentuan umur 19 tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang telah kami jelaskan. Berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. Yang pertama ada faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga. Yang kedua ada faktor orang tua. Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini. Karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Yang ketiga ada faktor kecelakaan. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma. Memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri, serta menjadi ayah dan ibu. Sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin. Yang keempat ada tradisi keluarga. Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda. Dan hal ini berlangsung terus-menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa di dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyiz, balik, dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan. Yang kelima ada faktor adat istiadat dan kebiasaan setempat. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap menyepelekan dan menghina orang tua. Selanjutnya, dampak pernikahan dini bagi pelakunya. Yang pertama ada dampak pernikahan dini bagi remaja. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Yang kedua, kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Yang keempat, akan terganggunya kesehatan reproduksi. Yang kedua, dampak bagi sang anak, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian,
karena pernikahan dini menjadi pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak. Dan kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurangnya sosialisasi, dan mempunyai krisis kepercayaan diri. Dan yang ketiga, dampak bagi keluarga yang akan dibina. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dan pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan. Kesimpulan, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya, mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyak akibat yang akan muncul karena terjadi pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu, aturan agama Islam dan negara tentang pernikahan tidak menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Pelaku yang mungkin banyak merasa rugi adalah dari pihak perempuan, juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, aku stop share dulu ya.
Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga untuk, berpartisipasinya dalam acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.